Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan ngebahas tentang audience centric untuk konten jualan. Nah, audience centric untuk konten jualan ini bukan berarti kita nggak boleh gabungin antara motivasi dan jualan. Maksudnya, lu bukan berarti kayak pilih konten audience centric yang jualan sama motivasi, jualan sama inspirasi, enggak. Tapi konten audience centric dari jualan ini itu tetap boleh ngambil nuansa atau value-nya digabungin yang kayak tadi, education sama entertainment, education sama inspiration, atau inspiration sama entertainment, kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya audience centric untuk jualan itu bukan termasuk dari audience centric content value, tapi audience centric tergantung dari objektivitas atau tujuan konten ini dibuat. Karena agak sedikit beda nih audience centricnya saat kita mau jualan. Karena kita harus mempertimbangkan juga barang apa atau jasa apa yang kita mau jual. Sehingga itu perlu diperhatikan. So, jadi konten audience centric yang jualan ini boleh gabungin antara motivation sama entertain, education sama motivation, dan entertain sama education boleh. Tanpa lu harus terkotak-kotakan audience centric jualan ya harus cuma tambahin satu si content value-nya. Nah, gue harap lu mengerti ya. Dan langsung aja kita masuk ke modulnya. Let's go. Oke, sekarang audience centric untuk jualan. Oh iya, gue mau minta maaf dulu karena ini gue recordnya pakai laptop. Sehingga kalau kameranya nggak ada karena laptopnya nggak sebagus kalau di PC ya kameranya. Dan kalau suaranya ada yang tembus-tembus dikit dan nggak sebagus kalau pakai mikrofon, maafin ya. Tapi ini ya kenapa gue pakai ini karena ada beberapa aplikasi yang mau gue pakai. Lebih enaknya di laptop tampilannya, oke? Tapi tujuannya untuk biar lu lebih mudah sih ujungnya. Oke, sekarang kita masuk ke audience centric untuk jualan. Creating selling purpose topic content. Oke, jadi permasalahan kebanyakan audience gua yang bikin online shop adalah mereka tuh suka bingung, gue bikin konten apa lagi ya? Selain konten cuman promo doang sama konten-konten tentang ini doang, diskon, produk, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk para penjual online dalam membuat konten. Lu kan sebelumnya sudah bikin audience centric-nya ya, dari mulai siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa. Nah, enaknya kalau misalnya untuk lu jualan, baik dalam konten organik di sosial media, ataupun konten untuk iklan, lu tuh bisa pakai semuanya. Dari mulai siapa, kenapanya, which is kalau kita ngomongin zero-nya ini adalah kita yang biasa dibilang pain point-nya, ya. Mau apa biar apa, ini adalah gain-nya. Terus problemnya apa, ini bisa dijadiin konten juga, serta ada produk. Lu bisa bikin konten tentang produk lu juga, atau tentang edukasi juga. Jadi lu bisa pakai semua tuh, entertain, motivating, sama education untuk value kontennya. Dan untuk membuat kontennya, approach-nya atau pendekatannya bisa dari pain-nya, kondisi zero-nya, kondisi hero-nya, atau kondisi problemnya, dan bikin konten tentang produk lu. Oke. Kalau konten edukasi, tadi kan lebih mostly fokusnya ke menjawab pertanyaan problemnya apa. Kalau misalnya konten motivasi, itu lebih banyak ngomongin pain-nya sama gain-nya, atau si siapa, kenapa, kondisi zero, dan kondisi hero-nya, mau apa biar apanya. Kalau konten entertain kan ada dunia sendiri lah, agak beda. Nah, lu bisa pakai semuanya, produknya juga. Oke. Nah, jadi lu nanti kan isi ini semua, ya kan? Nah, setelah lu udah isi ini semua, lu tuh bisa pilih. Lu mau masukin yang kenapanya, mau apa biar apanya, masukin ke sini, dan problemnya apa. Semuanya lu bisa use, oke? Semuanya lu bisa use. Gue kasih contoh ya. Ini gue ini dulu. Ini gue kasih duplicate dulu, oke? Ini juga gue duplicate, karena nanti gue harus delete. Okay. Siapa target market saya? Ini gue yang kepikiran aja ya, misalnya orang yang perokok ya. Perokok, umur sekian, umur 25 sampai 40 tahun gitu misalnya. Beliau kenapa? Sesak napas karena rokok, mulut bau gitu ya. Gigi ompong karena rokoknya gitu kan, dan lain-lain lah.
Ini kasih kotak juga, kasih orang juga ya, cuman gua geser aja ke sini biar lebih gampang nulisnya. Oke. Mau beliau apa? Nih gua taruh sini. Ini gua acak-acak dulu dikit ya. Ini baru sini. Ini gua acak-acak. Mau beliau apa? Mau berhenti merokok. Oke. Ini misalnya dahak ya, reak atau dahak banyak pas pagi, banyak pagi hari gitu kan. Mau beliau apa? Berhenti merokok. Biar apa? Biar hidup sehat, nggak cepat bengek, pas lari, mulut nggak bau, gigi nggak ompong. Di sini masukin yang ini ya, yang di sini ya. Nggak tahu, gue masukin 3 aja ya, contoh ya. Nggak tahu cara berhenti. Udah coba berhenti, nggak berhasil. Habis itu nggak tahu bahaya merokok berkepanjangan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini enak banget, lu tinggal copy paste ke sini. Copy paste. Jadi jangan lupa dikasih titik. Oke. Terus ini juga copy paste biar hidup sehat, nggak cepat bengek pas lari. Oke. Oh, ini gue panjangin dikit ya, biar lebih pendek. Gue panjangin dikit biar lebih pendek, maksudnya apa sih? Oke. Terus ini juga copy paste lagi aja. Nggak tahu cara berhenti. Gila, ini udah update banget sih dibandingin dulu tahun 2020 ya. Oke, cakep. Nah, sehingga di sini lu udah punya banyak ide konten. Oke, sorry. Ini gue katasin dulu. Sip. Nah, dari sini lu udah bisa bikin judul konten. Contoh, kita bikin yang ini dulu ya. Napas karena bau rokok. Karena rokok mulut bau. Alasan kenapa kamu sesak napas. Ini kita bikin edukasi gitu ya. Edukasi. Terus kita bikin yang mulut bau. Sitkom atau cerita atau peragaan orang yang baru pulang nongkrong, istri nggak mau nyium, rokok karena bau rokok ya kan. Ini bisa masuk entertain. Gigi ompong. Gigi ompong kita bisa kasih lihat, misalnya cerita tentang orang yang lagi sikat gigi pagi-pagi, giginya lepas. Oke. Nah, skip lagi ya. Rak atau dahak banyak pagi ya kan. Tips biar reak nggak banyak pas pagi. Ini edukasi. Kan. Mulut nggak bau biar hidup sehat. Hidup sehat ya. Kita bisa kasih lagi motivasi hidup sehat. Ini motivasi. Ubah hidup sekarang. Ya kan? Contoh kayak iklan asuransi deh. Ya kan? Nah, dari sini ya kan, kita udah tahu nih judul kontennya apa, baru kita bisa kategoriin. Ya ini nanti dipelajarin lagi ya, lebih ke advance content creation ya. Lu mau bikin konten skenario, misalnya skenario ada orang yang lagi peragaan, orang yang baru pulang nongkrong, istri nggak mau nyium, skenarionya. Jadi kayak first personnya kayak gitu. Sitkom ini yang lebih ke entertain, kayak dibikin lucu-lucuan. Terus testimonial, ini bisa dibikin juga kayak, dulu saya tuh pernah pagi-pagi lagi sikat gigi, tiba-tiba gigi saya lepas. Saya nggak tahu kenapa, pas saya cek ke dokter ternyata gara-gara rokok. Semenjak itu saya pengen berhenti merokok. User experience. Nah, ini juga bisa ngomongin tentang produk ya. Tentang produk, misalnya kita mau bikin tentang produk. Ada satu lagi ya, misalnya user experience, pengalaman Pak Hadi. Pak Hadi misalnya berhenti merokok. Nah, ini bisa dibikin user experience. Behind the scene itu lebih ke kayak misalnya lu sebagai online shop lagi packing, lu bikin kayak POV gitu. Halo guys, ini lagi packing untuk paket. Misalnya nama produknya adalah sigaret alternatif gitu. Mudah-mudahan dengan ini
banyak juga perokok-perokok yang berhenti merokok ya, amin. Akhirnya kan jadi motivational, tapi behind the skin jatuhnya. Product showcase itu yang ngasih tahu cara pakai produk, foto produknya, desain produknya, atau animasi-animasi produknya. Baru promotional, nah ini yang seperti biasa lu buat. Ya, product showcase sama promotional itu seperti yang biasa lu buat, kayak lu lagi promosi, ada diskon, terus habis itu foto produk, animasi produk, dan lain-lain. Oke? Okay? Nah, kita coba kasih lihat ya. Kita kasih contoh studi kasus ya. Studi kasus produk fisik. Oke. Okay. Studi kasus produk fisik. Ini contohnya bisnisnya teman gue. Ini gue kenal sama si Raffinya ya. Nah, ini contoh kalau yang kayak produk showcase ya kayak gini lah. Special package kayak gitu kan. Promosi dan lain-lain. Kan? Terus kayak gini nih, promosional. Nah, kayak gini. Ini lebih ke produk showcase ya. Ini isinya apa aja, kayak gitu. Terus, ini konten promosi, ini standar ya, lu pasti tahu. Ya kan? Nah, ini kita lihat yang konten edukasinya ya. Konten edukasinya. Gini nih. Ini nggak bisa ada suaranya nih ya, kayak gini. Ya, ini nggak ada suaranya, maaf ya. Karena pakai laptop nih, gue bingung gimana caranya biar ada suaranya. Terus ini nih, bikin karosel. Kebiasaan yang bisa bikin ketiak kamu iritasi. Nah tuh, kayak gini, jangan membersihkan ketiak. Ini edukasi nih. Nah kayak gini. Terus ada lagi yang kayak gini. Nah kayak gitu. Terus kita coba lagi ya. Ini konten promosi. Seperti biasa giveaway dan lain-lain. Ini apa nih? Nah ini konten produk sih biasa. Oke. Coba cek lagi ya. Nah ini behind the scene nih. Dia lagi pergi sama sama timnya. Ini juga bisa dipakai bikin kesehariannya. Tim-timnya kayak gimana. Terus kita coba lagi ya. Tips waxing bulu jembita. Nah kayak gitu. Banyak banget nih. Nah ini konten entertainment. Konten entertaining. Ya kan? Butiku ketika aku jarang mandi. Ya kan? Ditambahin edukasi. Tuh. Nah ini langsung promosikan ke produknya kayak gitu. Ini juga bisa. Nah dalam bikin gelap. Kayak gini. Tuh. Oke. Kurang lebihnya kayak gini. Ini contoh untuk ini ya. Untuk yang produk ini. Produk bisnis ya. Nah kalau misalnya yang produk digital ini pakai konten akademi contohnya. Ini contoh konten edukasi nih. Tuh, bukan fotografer tapi cuan lewat edit video. Nah, ini testimonial ya. Kayak gini. Terus ketika invoice belum cair, ini entertain. Kan dibikin meme kan. Nah, terus nah nih. Carousel. Tuh. Ini edukasi. Nah, ini edukasi. Ya kan? Ini meme juga edukasi. Enggak, ini entertain, sorry. Terus ini ya ini biasa produk atau acara kita yang gue buat ya. Oke. Ini nanti akan berubah jadi creator lab ya guys. Nah ini edukasi nih. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Terus habis itu kita sekarang ngomongin tentang yang ads ya. Oke. Studi kasus konten ads. Nah jadi dalam melakukan konten ads, lu tuh nggak bisa cuman ya udah asal bikin konten aja. Ini sepengalaman gue ya untuk bikin konten ads ya. Ada beberapa step dulu yang lu harus pahamin dalam membuat konten ads. Yang pertama adalah
content message, yang kedua adalah angle, yang ketiga adalah content type. Oke, nah ini content type ini baru pembuatan kontennya. Message itu, setiap produk itu kan pasti ada message-nya nih apa sih? Ya kan? Message-nya nih apa sih? Sekarang kita lihat Brighty ya. Kit for your lovely underarm. Ini adalah kategori produknya. Berarti produk kecantikan untuk bikin ketek lu tuh lovely, apa sih? Glowing gitu kan. Kalau misalnya dilihat-lihat dari sini, ya kan? Kalau misalnya dilihat-lihat dari sini, tuh lihat nih. Oke, berarti bikin armpit lu atau ketek lu itu jadi unyu, kasarnya kayak gitu. Message-nya itu ketek jadi unyu bikin percaya diri. Message-nya itu. Oke, kita coba masuk ya. Kita bikin nih di sini. Ini pakai aplikasi namanya Xmind ya. Xmind. Ini gratis. Cuman dalam beberapa waktu gitu harus bayar sih. Gue sih nggak yang berbayar ya, yang gratis aja. Nah ini nanti lu bisa masukin kayak gini. Lu bisa tulis sendiri juga nggak ada masalah. Nah saat lu mau bikin konten untuk ads, konten itu harus dites. Ya, konten itu harus dites masing-masing ya, message, angle, sama content type. Mana yang paling bagus kontennya? Hasilnya dilihat dari mana? Dari CTR atau conversionnya, tergantung dari lu maunya yang mana. Oke, kalau gue langsung ke conversion. Contoh kayak tadi Brighty, ya kan? Ini lu tulis. Misalnya kan tujuannya dia bikin apa namanya produknya dia itu adalah untuk membuat ketek lu jadi lovely lah, kasarnya kayak gitu. Nah, lu bikin produk itu kan pasti lu paham nih, produk ini tuh fungsinya buat apa, ya kan? Berarti lu harusnya udah bisa menentukan message dari produk lu. Message itu pesan yang mau disampaikan ke audiens lu. Lu ini produk ini bisa bikin lu kayak gimana sih? Intinya kayak gitu. Produk ini bisa bikin lu kayak gimana sih? Contoh, kita bisa bikin ketek jadi putih. Ingrown hair hilang. Ya kan? Pas ML gitu ya. Ketek dicium pasangan harum dan unyu kayak gitu. Udah pada gede kan, beli ini kan. Jadi nggak apa-apa lah pakai contoh gini ya. Pas ML ketek dicium pasangan harum dan unyu. Terus habis itu lu bikin lagi misalnya cukuran hilang. Nah, masing-masing konten message ini lu tes semua. Tes. Ini juga tes. Ini juga tes. Ini juga tes. Kalau pengalaman gue, ini gue berdasarkan pengalaman gue, lu tesnya tuh pakai single image aja. Ya, pakai single image aja untuk ngelihat hasil conversion atau CTR-nya paling bagus yang mana. Oke, paling bagus yang mana. Setelah nanti lu udah tes seperti ini, ya, misalnya hasilnya bagus nih, CTR-nya bagus atau conversion-nya bagus, gitu ya. Dari misalnya ini yang bagus nih ya, ini yang oke gitu ya, oke. Syukuran hilang, ini yang oke gitu kan. Nah, kalau udah dites, yang hasilnya bagus, selanjutnya lu bikin konten angle untuk masing-masing ketek ini. Konten angle. Angle-nya itu dari pain, gain, atau produk. Pain itu yang tadi dari zero-nya, gain itu dari hero-nya, atau langsung ke bilangin produk ini bisa bikin ketek lu putih. Produk ini bikin bekas cukuran hilang. Nah, di sini lu bikin testing. Ketek putih pain, ya kan? Putih painnya, oke. Ketek putih gainnya, ketek putih produknya, oke. Sama ini juga ya, ini gua hapus aja ya, oke. Nah nanti dari pain ini lu bikin beberapa konten juga yang bisa dites. Misalnya pain 1 tentang ketek putih. Bikin skenario, lagi di mana ya? Lagi di kafe, manggil teman, hitam. Oke, painnya kan ketek putih. Terus habis itu pain 2 mau pakai lengan pendek, jangan lengan pendek ya, tank top, tapi ketek buduk, misalnya kayak gitu. Pain 1, pain 2. Pain 1
Gen 1. Lu bisa bikin tentang Gen 1-nya itu adalah ketek putih pas lagi clubbing misalnya kayak gitu. Kan gelap ya clubbing ya, contoh aja ya. Gen 2 lagi santai di pantai pakai bikini, tangan ngangkat semua bule ngeliatin misalnya kayak gitu. Oke. Nah, baru setelah itu lu tentuin kalau yang produk misalnya produk showcase 1. Kan? Bikin headline-nya misalnya clickbait-nya. Ketek putih meski kulit hitam misalnya kayak gitu. Tes. Produk showcase 2. Ketek putih bening hatimu. Misalnya kayak gitu ya, contoh ya. Nanti lihat mana yang bagus hasilnya. Baru misalnya ini bagus nih, ini oke. Kan? Ini oke misalnya. Nah, baru lu bikin beberapa konten. Dengan konten video, image, carousel, animasi, dan seterusnya. Ini cara gue waktu itu bikin iklan. Jadi semuanya dites. Semuanya dites sampai akhirnya kita dapat video, image, carousel, animasi, dan seterusnya. Baru setelah ini ketahuan mana yang bagus-bagus angle-nya dan lain-lain, baru kita testing audience. Kita coba lempar ke beberapa audience yang memang ada keterkaitannya dengan bisnis kita. Itu yang interest ya, kalau lo main ads dan lain-lain itu bisa. Ini cara gue. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kalau misalnya lu business owner nggak tahu gimana cara pakai Facebook Ads-nya, lu bisa kasih lihat video ini ke orang ads lu biar mereka bisa paham. Oke? So, begitu aja. See you in the next module.